Ya, saya ulangi. Hari Raya Idul Adha setiap, Hari Raya Idul Fitri setiap. Maka kalau begitu insya Allah Idul Fitrinya setiap satu, dan Hari Raya Idul Adha-nya setiap. Maka kalau begitu 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat insya Allah, tanggalnya 6 Juni. Maka 10 hari pertama hari yang sangat karena telah Allah jadikan sumpah. Sama-sama. Ma min ayyamil al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan ini sangat Allah cintai. Maka lingkari kalendernya pulang dari sini. Rabu 28 Mei sampai Jumat tanggal 6 Juni, hari yang sangat yang Allah jadikan sumpah, dan hari-hari itu ibadah sangat Allah. Bahkan Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa menyamakan pahala jihad di jalan Allah. Saya tanya, puasa ibadah enggak? Yuk sama-sama. Nawaitu sauma. Baru 23 orang. Nawaitu sauma an tis'in Zulhijjah lillahi ta'ala. Udah niat barusan puasa. Dijebak. Insya hati-hati udah niat, tanggung jawab sendiri. Hati-hati udah niat. Jadi kalau gitu mulai puasanya hari insya Allah hari 28 Mei sampai hari ini Idul Fitri, ini Idul Adha. Idul Adha 10 Zulhijjah. Hari Idul Adha 10 Zulhijjah boleh puasa enggak? Ya Allah, yang benar jawaban, semoga berangkat umroh ya Allah. Puasa 2 hari raya haram. Maka hari raya Idul Adha plus tasyrik 3 hari itu hari makan minum. Jadi boleh puasa enggak? Boleh mulai azan subuh sampai khotib turun dari mimbar. Benar apa enggak? Pak siapa namanya Pak? Bapak Rifki. Ini Angga. Rifki Pak Dwi. Ya Allah Pak Dwi, ya Allah. Jadi puasanya itu mulai saat azan sampai khotib turun dari. Dan kalau ikuti sunnah Nabi, beliau langsung menyembelih hewan kurban dan disantaplah daging hewan kurbannya. Tapi kita menunggu panitia bawa daging ke rumah kita lama, maka makanlah sesuka kita. Terlebih itu hari Idul Adha, hari raya, biasanya kita masak Bisa dipahami ya? Jadi mulai puasanya kapan tadi? Rabu 28 Mei. Demi fajar, demi 10 malam yang demi malam-malam yang 10. Dan nomor 3 demi yang sama-sama, demi yang, dan sini deh ke saya. 10 pertama Zulhijjah demi yang genap. Ibu tangannya nggak usah begini, saya aja. Demi 10 pertama Zulhijjah, sini semua. Demi genap dan ganjil. Ulangi. Maka genapnya hari yang, ya Allah mudahkan ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 nih. 6, 7, 8, 9, 10. Demi yang genap dan genapnya itu yang ini nih 10. Ganjilnya yang ini nih. Maka kalau begitu 10 hari ini sangat istimewa. Lebih puasa. Ininya enggak, jangan. Dari 9 hari ini yang paling utama yang ini. Ibu pilih mana? Puasa 9 hari apa cuma ke 9?
Tolong jawab ini doa. Udah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ulangi. Orang yang puasa ada pintu khusus buat mereka yang suka puasa, namanya Royan. Orang 1, 2, orang yang puasa badannya jadi sehat. 3, famu soim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut ibu yang sedang puasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang kasturi. Di sisi Allah, di sisi suami tetap bau, di sisi Allah sangatlah wangi. 4, orang yang berpuasa detoksifikasi racun pada keluar, maka staminanya sehat, inner beauty memancar ke muka. Maka orang yang suka puasa kita lihat ada cahaya kebaikan dalam mukanya, sehingga yang memandang badannya adem. Maka saya mandang wajah ibu sekarang, badan saya jadi adem karena ada ke berapa tadi itu ya? Keberapa tadi itu? 5. Yang kelima, man soma yauman ibtigha wajhillah khutima lahu dakhalal jannah. Ibu lagi puasa Rabu 28 Mei, tiba-tiba qadarullah meninggal, maka dijanjikan surga. Ibu pilih mana, meninggal Rabu 28 Mei insya Allah surga, atau entar-entaran nggak jelas? Yang ke-6, orang yang rajin puasa, doanya ketika puasa Allah ijabah. Ke-7, orang yang suka puasa, puasa nanti akan jadi syafaat naungan dari panasnya matahari pada mahsyar. Yang ke-8, hari itu ibu puasa tambah sedekah, tambah jenguk orang sakit, tambah ngelayat atau bagi laki ngantar jenazah, wajib baginya dalam hadis Sahih Muslim masuk ke dalam surga. Puasa, sedekah, jenguk orang sakit, ngantar mayit ke kuburan. Sama-sama. Maka hari itu kita puasa, hari itu kita sedekah, hari itu ada yang sakit kita jenguk, hari itu ada yang meninggal, ibu melayat dan bapak nganterin ke kuburan. Wajib, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, masuk ke dalam surga. Yang susah cari nomor 4, karena harus ada yang meninggal. Sekarang yang ke-9, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang kamu syahwat tinggi tapi enggak bisa menikah karena faktor ekonomi, solusinya ya udah biasa aja. Solusinya dengan maka puasa itu meredam syahwat. Orang yang puasa pahalanya tanpa batas, lebih dari 700 kali lipat. Berapa tuh? 10. Yang ke-11, biasanya jin bisa masuk ke badan kita. Persempitlah jalur jin dengan cara puasa. Orang yang puasa didekati sama para malaikat. Orang yang berpuasa ininya cerdas, ingatannya kuat, jauh dari pikun. Amalkan puasa. Ada manusia yang masuk neraka. Nabi ngelihat dalam peristiwa Isra, dia digunting bibirnya dengan gunting terbuat dari api neraka. Siapakah dia? Dialah al-khutobah, para penceramah yang menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Maka orang yang menyampaikan tausiah enggak mengamalkan, maka bibirnya digunting dengan gunting terbuat dari. Maka kalau ustadz menyuruh puasa Ayyamul Bid, ustadznya harus jangan ngegas, biasa aja. Kalau ustadz menyuruh puasa Senin Kamis, ustadznya harus. Dan kalau ustadz menyuruh jamaahnya puasa 1 Zulhijjah, ustadznya juga harus. Maka kalau ada ustadz tausiah tapi kok nggak mengamalkan, ingetin, ingat gunting. Itulah hukuman yang berat, masuk ke dalam neraka. Jadi kalau begitu, mulai saat ini puasalah mulai 1 Zulhijjah sampai. Tolong buka Quran surat keempat ayatnya 59. Keberapa suratnya? Masih Mbak Helva, nanti gantian yang laki. Surat berapa tadi? 4. Ayatnya. Ada nggak ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Yang mana dia orangnya? Suratnya keempat, ayat berapa tadi? Udah jangan naik 59. Yuk sama-sama.
suratnya keempat, ayatnya 59. Sudah belum? Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Silakan Mbak Helva baca bismillah, suaranya diangkat, semoga jadi barokah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemegang ke dalam hal ini maka ada perintah kita taati keputusan pemerintah. Ustaz, pemerintahnya enggak saya sukai, itu beda. Yang penting selama dia sudah diamanatkan tetap kita ikuti. Dalam hal ini ikuti keputusan pemerintah. Tolong garis bawahi ke saya dulu. Satu, ikuti keputusan pemerintah siapa? Indonesia. Ya Allah ya Rahman. Ikuti pemerintah siapa? Tapi kalau ibu orang Arab, ikuti pemerintah. Maka ibu dan kita ikuti pemerintah di mana kita dinaungi. Benar apa enggak? Yang kedua, ke depan dulu fokus. Saya tinggal di Cipete. Saat itu, hari itu saya sedang puasa. Apa yang terjadi? Saya ada tugas ke Papua. Maka sampailah saya di Papua azan maghrib, tapi di Cipete masih jam 3:30 sore. Maka saya batalkan puasa atau terusin? Wahai Pak Dwi, batalkan puasa. Berarti kalau begitu di mana Pak Dwi berada jadi hukum. Sama-sama ikuti di mana kita berada. Yang kedua, di mana kita berada akan jadi hukum. 3. Nama penyebutan Arafah disebut juga 9 Zulhijjah. Takbiran hari raya Idul Adha mulainya pagi tanggal 9. Ibu, ini hari apa? Ini hari apa? Ape. Ini hari apa? Ini hari Sabtu. Kalau umpama, kepentok, Masya Allah ya Allah. Kalau umpama lebarannya hari besok, hari apa besok? Ahad atau Minggu, tadi subuh disunahkan kumandangkan takbiran. Jadi kalau takbiran Idul Adha bukannya habis maghrib, tapi subuh tadi. Maka sekarang kalau lebarannya besok adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi Saudi umpama udah lebaran duluan. Maka sekarang Saudi lebaran, kemarinnya takbiran. Benar apa enggak? Tapi kita ikutin Saudi sekarang lebaran atau ikutin Indonesia? Kalau ikutin Saudi, takbirannya jangan sekarang. Kapan? 3. Maka penyebutan Arafah disebut 9 Zulhijjah. Ikuti pemerintah, di mana kita berada jadi hukum. Dan yang ketiga, penyebutannya pun 9 Zulhijjah. Maka kalau hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hari 9 Zulhijjah dikenal dengan puasa hari.
Tiba-tiba Saudi udah lebaran. Maka kemudian ada kiriman WA, diminta kita batalkan puasa. Maka ingat ayat ini, ikuti pemerintah. Di mana kita berada jadi hukum. Dan penyebutan Arafah disebut juga dengan 9 Zulhijjah. Maka kalau begitu mereka pada wukuf meskipun namanya adalah Arafah, tapi karena kita tinggalnya di, maka teruskan puasanya. Do you understand? Semoga tambah rezekinya ya Allah, disehatkan badannya ya Allah. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Jelas ya? Itulah 10 hari pertama bulan. Suratnya ke 9, ayatnya 36. Tolong berikan ke Pak Dwi mikrofonnya. Suratnya ke berapa tadi? 9. Surat ke-9, nama suratnya At-Taubah, ayatnya 36. Surat ke-9 ayatnya 36. Sudah belum? Apa nama suratnya? Ya, silakan Pak Dwi langsung terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Jadi angka 12 sudah tertera di Quran. Nama kalendernya Hijriah, diawali Muharram, ditutup Zulhijjah. Yuk sama-sama, saya lihat wajah ibu, insya Allah sudah pada. Ibu ikuti saya atau saya ikutin ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan terakhir ada berapa? Ulangi lagi Pak Dwi. Pak Dwi tolong ulangi lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Terus, sebagaimana dalam ketetapan Allah. sebagaimana dalam apa tadi? Sini semuanya ke depan. Sebelum ada langit bumi, ada buku di sana namanya Lauhul Mahfuz. Allah tetapkan setahun 12 bulan. Allah tetapkan setahun. Padahal kala itu belum ada langit dan. Bisa dipahami gak semuanya nih? Makanya Nabi Adam diprotes tanda kutip oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa dalam hadis sahih, engkaulah penyebab kami semua ada di muka bumi. Kata Nabi Adam, kita ada di muka bumi sebenarnya sudah rancangannya Allah. Terus sekali lagi Pak Dwi. Pak Dwi. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah yang 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Terus di antaranya ada 4 bulan haram. di antaranya ada berapa bulan haram? 4 bulan haram ini tidak dijelaskan dalam Quran, dijelaskan oleh hadis. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan pisah. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke nggak ada 13 ibu. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, bulan ke-7. 11 Zulqaidah, 12 Zulhijjah, 1 Muharram, 7 Rajab. Maka sekarang kita berada di bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah adalah bulan-bulan. Maka di bulan haram ini kata Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, yang ibadah di bulan ini pahalanya dilipat. Maka niatin aja puasanya. Puasa bulan Zulhijjah. Puasa Zulhijjah adalah bulan haram. Boleh perbanyak puasa, tapi Nabi pernah berpesan kepada Mujibah Al-Bahili, jangan mudahkan ya Allah lisan saya ya Allah. Boleh puasa di bulan, perbanyak puasa di bulan.
Dan bahkan Nabi mengatakan kepada Mujibah Bahili, silakan puasa di bulan haram, tapi jangan semuanya, jangan sebulan penuh. Bisa dipahami ya? Maka nanti ibu insya Allah puasa hari Rabu tanggal, niatkan puasa 10 pertama Zulhijjah, juga niatkan puasa di bulan haram, karena Zulhijjah adalah bulan. Maka silakan puasa, perbanyak puasa di bulan haram ini, tapi syaratnya jangan sebulan penuh. Ibu pilih mana? Dikasih duit 100 juta tapi jangan puasa, nggak dapat duit puasa. Pilihnya dapat duit 100 juta tapi nggak puasa, dan nggak dapat duit tapi puasa. Pilihnya ya, masalahnya siapa yang mau ngasih? Jelas ya semuanya ya. Maka kalau begitu, usahakan kita semuanya berpuasa, niatkan puasa Masya Allah, enak banget kelapa mudanya. Allahu, oh Masya, dikasih duit dia beli es, ya Allah. Salim sama Pak Ustadz, salim. Duitnya udah habis duitnya. Masih ada lagi, nih lagi. Lagi. Terusin kan nih? Bisa dipahami ya? Suratnya kedua, ayatnya 261. Berapa suratnya tadi? Masih Padui, nanti Gadian. Ayatnya 261. Suratnya kedua, ayatnya 261. 6 apa 6? Sebentar, 6 apa 6? 6. Tadi saya ngomongnya Surat Al-Baqarah ayatnya 261. Sebentar Pak Dwi, kita baca bareng dulu. Pak Dwi nyari Qur'annya cepet banget. Pakai apa? Oh, handphone. Masya Allah. Sama istri di sini. Ibu sama suami ke sini? Sama-sama, semoga suami ibu yang bekerja sekarang ditambah rezekinya. Suami galak tapi kaya, suami pendiam gampang diatur tapi miskin. Suami galak tapi kaya, suami pendiam gampang kita atur tapi miskin. Pilih mana? Pilihnya suami yang wah, cepat sekali Pak Adi, jam 2 kurang 10 menit. Saya nggak bisa lama, mau ke arah Bintaro insya Allah. Ini acara ke, ya ini terusin lagi, belum selesai. Ini acara ke, tadi subuh di Pondok Kelapa, Alhamdulillah. Kajian duha jam 8 di Tebet. Kemudian ada satu travel di veteran minta saya tausiah 3. Ini yang keempat. Masih ada satu lagi. Ya, semoga panjang umur juga sehat. Ya Allah, Bu Khadijah pengen saya boncengin motor. Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal, bener ya? 267. Ya Allah, belagu sih pakai bahasa Inggris. Ya Allah.
26 berapa? Sudah belum? Sudah. Fatih sudah Fatih. Fatih namanya? Al-Fatih. Masya Allah, ganteng. Katanya Aji, dulu pun masih kecil kata orang-orang dulu saya ganteng. Astagfirullahaladzim. Ada nggak Ustadz yang sombong? Yang mana dia orangnya? Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Silakan Pak Dwi angkat suaranya, baca bismillah pelan-pelan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Kita diperintahkan menginfakkan. Infak itu memberi berupa benda. Kalau kita berbuat baik tidak berupa benda, itu disebut juga sodakoh. Jelas ya? Sesuatu yang kita berikan sama orang berupa benda, ada wujudnya, duitkah, pakaiankah, makanankah, itu namanya infak. Tapi kalau kebaikan yang kita berikan kepada orang tidak berupa benda, nggak ada wujudnya, abstrak, itu juga disebut sedekah. Tapi sebenarnya infak dan sedekah hanya beda tipis dalam hal itu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum sedekah. Iyadatukal marid shadaqah. Jenguk orang sakit sedekah. Radduka salam shadaqah. Jawab salam pahalanya sedekah. Imatatukal adza anit thariq shadaqah. Menyingkirkan batu di jalan sedekah. Irsyaduka ila thariq shadaqah. Menunjuki jalan sama orang yang enggak tahu alamat, pahalanya sedekah. Bahkan Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri pahalanya juga sedekah. Maka berhubungan dengan pasangan kita yang sah itu pahala sedekah, enggak harus dengan, berarti sedekah lebih bersifat umum. Tapi buat pengantin baru dia silakan sholat sunnah mutlak, kemudian dia berwudu sholat sunnah mutlak, dan silakan baca ayat Quran minimal 10 ayat. Biar barokah baca Quran surat Al-Baqarah 2 kali, Ali Imran 3 kali, An-Nisa baca 4 kali, tutuplah Yasin 17 kali. Ulangi Pak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Maka di ayat ini kita diperintahkan sama Allah, kalau kita berinfak pilihlah yang baik. Sama-sama. Kalau kita berinfak pilihlah yang sini sama ini. Munawalatul miskin taqiyu matatasu. Kita bersedekah dengan tangan sendiri. Dengan apa? Dengan apa? Itu menghindari mati yang jelek. Amalan yang membuat mati kita baik, insya Allah sedekah usahakan dengan. Maka dari situlah kita bisa pahami kalau kita bersedekah sesuatu yang baik atau pilih yang terbaik. Teruskan lagi Pak. Teruskan lagi. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Sini semuanya. Nih mbak tolong mbak kasih yang ini nih kepada tetangga. Kita aja nggak mau ngelirik, nggak mau ngeliat. Kita aja nggak suka sama barang itu. Bahkan melihat aja nggak. Tapi kemudian kita kasih ini yang tidak baik. Berarti kita memberikan barang yang syukur-syukur bisa secara langsung dengan tangan Maka kalau saya boleh kiaskan, memilih hewan, pilihlah yang syukur-syukur kita bisa pilih sendiri. Bu Diana bisa pilih sendiri, bisa dipahami gak semuanya?
Maka pilihlah sesuatu yang dan kalau kita ada waktu, usahakan kita pilih jangan milih hewan kurban yang tidak terbaik. Bahkan kita ngelihatnya aja kita enggak suka. Maka kalau boleh saya kiaskan, analogikan dengan ayat ini, berarti kita mau berkurban, pilihlah sesuatu yang terbaik. Ya Allah, semoga ya Allah kita semua bisa berkurban. Al-Kautsar 108 ayatnya kedua. Al-Kautsar, inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Silakan Pak Rifki. Pak Rifki 102. 100 berapa? Iya benar, salah saya. 100 berapa tadi? 8. Pak Rifki sama istri kemari? Ada istri? Ya Allah, semoga Pak Rifki dengan pasangannya keluarga yang bahagia. Pak Dwi juga sendirian. Fasholli li rabbika wanhar. Apa tadi? Fasholli li rabbika. Silakan Pak Rifki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka laksanakanlah sholat karena, dan setelah perintah sholat kita diperintahkan untuk, maka sholat di sini adalah idul. Maka setelah sholat maka kita disuruh maka kalau begitu menyembelih hewan kurban setelah apa tadi? Maka dari sinilah Imam Hanafi satu menghukumi kurban bukan lagi sunnah, tapi hukumnya adalah, tapi mayoritas ulama menghukumi kurban bukan wajib tapi sunnah. Tapi apa? Ibu semua, Pak Adi, Pak Dwi jual tanah 200 meter umpama. Beliau hargai semeter 20 juta. Maka 200 berapa meter tadi? Blank, astagfirullahaladzim. Pak Adi dan Pak Dwi jual tanah 100 meter. Udah, tadi saya nggak fokus. Pak Adi dan Pak Dwi jual tanah seluas 100 meter. 1 meternya dihargai 20 juta. Maka jika dirupiahkan totalnya menjadi 2 miliar. Benar nggak? Kata Pak Dwi dan Pak Adi, suaminya Bu Vina, kalau tanah saya laku 100 meter seharga semeternya berarti 2, maka saya akan berkurban seekor sapi apa kambing? Maka saya akan berkurban seekor sapi limosin seberat 600 kiloan. Sapi limosin seberat 600 kiloan kurang lebih harganya 42 sampai 45 juta. Kok tahu Ustaz? Setiap tahun saya jual hewan kurban. Tapi dari sini belum pernah ada yang beli. Saya demi Allah nih, Kamis malam Jumat kemarin, sapi saya laku lagi. Harganya, alhamdulillah harganya 39 juta. Demi Allah, yang beli jamaah dari MT Haryono. 39 juta ditransfer, wallahi 40 juta. Saya bilang, Pak, ini salah transfer. Lebih, minta nomor rekening Pak, saya balikin. Karena sapi 39 juta. Apa kata dia? Bukan Ustadz, emang sengaja saya lebihkan 1 juta buat Ustadz biar saya berkah. Apa jawaban di hati saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Ibu Diana, Dimas, garis bawahi ini semua.
semuanya. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu, apa yang terjadi? Hukum kurban akan menjadi kalau dia Pak Adi tadi jual tanahnya laku, maka kemudian dia niat beli sapi limosin seberat 600 kilo. Dengan izin Allah ternyata tanahnya, maka beliau ini kurban itu bukan lagi sunnah, tapi hukumnya menjadi karena sudah nazar, maka dari itu sebenarnya kurban bukan wajib, tapi menjadi wajib kalau dia sudah bernazar. Jelas semuanya enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa tuh? Bisa ngatur Allah enggak? Allah kita atur enggak bisa. Ngatur Ustadz bisa. Bismillah. Pak Rifki, samping Pak Rifki, Pak Angga, Pak Dwi, Pak Bima, Pak kacamata, anak ke Pak Dwi. Tulisannya ada nggak? Hadisnya Imam Ahmad yang mengatakan Abi Sa'id. Sini deh, tulisannya Sa'id. Sama-sama, apa tulisannya? Sa'id. Nggak usah Sa'id, biasa aja. Sa'id, apa tadi? Sa'id. Makanya ada laki-laki namanya Sa'id, Haji Sa'id. Kalau perempuannya? Oh iya benar, Haja Sa'idah. Artinya bahagia. Ibu semuanya fokus dulu. Ishtaraitu kabshan udahi bihi fa'ada zibu fa'akhadal aliyah. Abi Sa'id membeli domba. Dombanya ini dipakai buat kurban. Tiba-tiba dombanya diserang sama Sri. Bagian apa yang diserang? Fa'akhadal aliyah. Nih. Terserah ibu bilang apa. Pokoknya bagian sini nih, saya nggak enak ngomongnya. Bisa dipahami ya? Maka kemudian apa yang terjadi? Abi Sa'id membeli dombanya, diterkam sama bagian belakangnya. Berarti kalau begitu dia ingin kurbankan domba, tapi bagian belakangnya sudah tapi domba ini masih hidup. Apa yang terjadi? Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad. Rasul mengatakan, "Dhahi bihi kurbankanlah." Maka kalau panitia kurban turun sapi kiriman dari truk, sapinya langsung lompat, kakinya tergelincir patah, maka besoknya udah hari penyembelihan, maka sembelihlah di hari selama masih bisa hidup. Berarti kalau begitu bisa dipahami, kalau panitia kurban mengirimkan domba, matanya kok ada yang belekan karena faktor cuaca, tapi di saat pemilihan hewan kurban itu bagus, maka sembelihlah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Jelas ya Bu ya? Setelah subuh hari raya Idul, kan biasanya Idul Adha sholatnya dimulai jam 7 pagi. Benar apa enggak ini? Panitia korban ngontrol kambing dan sapinya di kandang tempat akan disembelih. Tiba-tiba ada kambing yang lagi begini, lagi sekarat. Nah, siapa yang sekarat lagi deh? Yang nyontohin siapa? Kambingnya lagi apa tadi? Kata panitianya Pak Rifki, kata Pak Rifki kepada Pak Dwi, Pak Dwi, ini kalau enggak disembelih sekarang, maka mati. Kata Pak Dwi, jangan, kan nyembelih kurban setelah sholat. Iya Pak, kalau enggak disembelih sekarang dia mati. Pak, Bu, sholat Idul Adha jam berapa mulainya? Sampai setengah.
Biasanya panitia nggak langsung nyembeli, makan sarapan opor, ganti baju dulu. Khawatir ini kambingnya udah pletong-pletong. Apa yang terjadi Ustaz? Sama-sama angkat suaranya bareng-bareng. Inna sodaqota taqo'u fi yadi rahman qabla an taqo'a fi yadi sa'il. Kita lagi bawa mobil, di samping kita di satu daerah ada pembangunan masjid. Biasanya di tengah jalan pada minta tuh, kita buka kaca mobil, kita kasih duit taruh di kotak. Sama-sama duit kita ditaruh di kotak. Mereka pada minta duit, bukan minta sumbangan amal untuk pembangunan. Ini duit kita di mana? Belum dipakai belum dipakai buat beli material. Sabar ya Allah. Ini duitnya baru masuk ke, belum dipakai buat beli material. Apa yang terjadi? Barusan hadisnya kita baca. Sesungguhnya sedekahmu sudah sampai di Allah, meskipun itu belum sampai kepada orang yang nerima, meskipun itu belum sampai dimanfaatkan buat beli material. Maka kita naruh duit di kotak amal, tapi sebenarnya itu sudah sampai di sisi. Sebelum ini duitnya dipakai buat beli. Begitu pula yang kedua, wa inna damma la yaqau minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Dan hewan kurbanmu yang kamu kurbankan udah sampai di sisi Allah sebelum itu darahnya sampai ke dalam tanah. Jadi sembelih enggak tuh domba yang lagi sekarat? Sembelih. Sembelih apa tidak? Sembelih. Kalau enggak disembelih, maka sembelihlah, dan itu insya Allah sudah terhitung pahala kurban di sisi Allah. Do you understand? Yes. Jangan mempersulit tentang kurban. Semoga ada barokahnya. Amin. Ada yang tanya, berikan mikrofonnya, silakan. Ada yang bertanya, berikan mikrofonnya, silakan. Ada yang tanya. Ini dulu yang pakai ke coklat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin Ustadz, tadi kan juga ada kajian pagi tadi terkait korban. Nah, cuman mungkin permasalahannya beda ya, yang saat ini disampaikan karena darurat. Tadi katanya nggak sah korban itu kalau dilaksanakan sebelum sholat selesai. Nah, ini bagaimana kayak hadisnya itu yang bagaimana? Baik, kalau yang pertama dalam keadaan sehat, kalau yang kedua dalam keadaan, maka kalau begitu tidak bagi saya panitia kurban nggak perlu menelpon sama orang yang kurban, karena insya Allah di sisi Allah sudah sampai. Tapi kalau umpama kambingnya sehat kemudian disembelih sebelum sholat, maka ini seperti sedekah daging biasa, tidak disebut kurban. Nah, yang tadi itu masalahnya sudah dalam keadaan sekarat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala sesuatu yang darurat diperbolehkan meskipun itu terlarang. Do you understand? Satu lagi Ustaz. Ya, Ibu tinggal di mana? Di mana? Di mana? Tinggalnya? Oh, tinggalnya di Kembangan. Kembangan, Masya Allah, Jakarta Barat. Ya. Salam buat suami ya. Ya, silakan. Ini tadi kan disampaikan terkait penetapan hari raya. Kan kita ada di sini ini Muhammadiyah, ada NU. Nah, jadi suka ya kadang-kadang beda.
Nah, ini bagaimana menurut Ustaz Baik. tanda penetapan? Apa yang saya sampaikan itulah pandangan dan pendapat saya tadi. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, saya mengikuti suara jumhur. Jumhur itu adalah mayor. Maka kalau begitu dalam menentukan kapan puasa dan berhari raya, saya ikuti mayoritas, dan dalam hal ini saya mengikuti keputusan pemerintah, dan pemerintah diwakili oleh kementerian. Dan beliau mengadakan sidang isbat pun tidak sendirian, juga mengundang ahli-ahli ilmu falak dan ormas-ormas yang ternama. Berarti insya Allah hasilnya akurat. Maka saya ikuti pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Baik Ustaz, tapi itu tergantung keyakinan kita juga kan ya Ustaz? Ya, ibu semuanya, fazakir innama, suratnya ke-88. Keberapa suratnya? Ke-88. Keberapa tadi suratnya? Ke-88. Surat 88 namanya Al-Ghasyiyah. Tolong terjemahkan ibu penanya, siapa namanya? Ibu siapa namanya? Murtasiyah. Murtasiyah. Yuk sama-sama surat ke-88 ayatnya 21 dan 22. Surat ke-88 ayat berapa tadi? Sama-sama angkat suaranya. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Silakan Ibu Murtasiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Maka Nabi Muhammad hanyalah memberi. Ada surga, ada neraka. Intinya hanya menyampaikan. Teruskan lagi Ibu. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ulangi lagi sama-sama. Engkau bukanlah orang yang atas mereka. Sini semuanya bareng-bareng. Tugasnya Ustadz hanya atau menyam, dan Ustadz nggak bisa memaksain jamaah ngikutin kemauan Ustadz. Benar apa enggak? Maka kalau pandangan Ustadz menyampaikan dengan logika dan keilmuannya, maka ikuti mayoritas, dalam hal ini pemerintah. Sedangkan ibu ingin mengikuti keyakinan ibu, silakan. Karena Ustadz tidak bisa menguasai. Ada nggak istri bisa menguasain suami? Itu suami takut sama istri. Ya, bisa dipahami Ibu. Maka kalau umpama saya mengarahkan Ibu ikuti pemerintah dan suara mayoritas, tiba-tiba Ibu tetap meyakini dengan pemahaman Ibu, silakan. Fazakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Karena kita tidak bisa menguasai. Ibu sini deh, bareng-bareng. Kita punya anak bayi, kita pakaikan baju apa aja juga mau. Tapi ketika usia sudah 2 tahunan, 3 tahunan, dia sudah bisa memilih. Mah, pakaian yang warna ini aja. Benar apa enggak? Maka apalagi dia beranjak dewasa, akil balik dewasa, maka terkadang berbenturan antara pandangan kita orang tua dengan pandangan anak. Makanya banyaklah zikir Al-Qahar. Yuk, Asmaul Husna, Al-Qahar. Ya Allah, jangan lihat Google. La ya Allah Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Ya Qahhar, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ada kata al-qahhar, itulah yang membuat hati seseorang jadi lembut. Maka mintalah sama Allah biar kita bisa menguasai pikiran dan hatinya. Karena yang bisa menguasai hanyalah Allah. Ustaz pernah ngamalin? Pernah, tapi bukan buat manusia. Buat sapi PO warna putih, ketika disembelih dia goyang-goyang.
Pak Adi, saya nggak ada mau nyembelih hewan kurban, sapi PO, wah beringasan, berwudu, la ilaha illallah al-wahidul qahar, rabbus samawati wal ard, wa ma bainahumal azizul ghafar, sambil pegang ubun-ubun kepalanya. Dengan izin Allah, dia jadi tenangan dan jagal menyembelihnya dengan tenang sambil pegang ubun-ubun. Makanya ibu pulang dari sini suami marah-marah, peganglah ubun-ubunnya, la ilaha illallah al-wahidul qahar. Apa yang terjadi? Gitu ibu, hanya menyam tapi tidak bisa memak, karena dia yang bisa memaksa hanyalah. Makanya kalau ada suami bisa dipaksa sama istrinya, luar biasa, berarti dia istri yang Masya Allah. Ada lagi yang tanya? Tidak ada? Ya, Angga, silakan berikan mikrofonnya. Tadi pengajiannya begini banyak juga, alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ibu ini, ya silakan. Ustaz, kan kalau kita ibadah, di mana kita berada, misal ya, ketika kita sholat, misal maghrib misalnya di sini jam 6, di Surabaya setengah 6 udah maghrib, jadi kita ikuti di mana kita berada, begitu pun puasa. Iya. Pertanyaan saya, zakat fitrah. Iya. Kemarin kan kami umroh ya. Nah, ketika bayar zakat fitrah, ada yang bilang bayarnya di Indonesia, tapi ada yang bilang di Saudi karena kita ada di Saudi. Yeah. Nah, itu kemarin kita bingung, tapi akhirnya saya zakat fitrahnya di Indonesia. Baik. Dua-duanya benar. Mau bayarnya di Saudi, mau bayarnya di Indonesia, dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak bayar. Gitu ya? Ya. Ustadz, bayarnya yang mana yang paling bagus? Di Saudi kalau umpama banyak orang kayanya, maka berikan di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia di Indonesia banyak orang kayanya, sementara di Saudi kita ngelihat depan mata kita banyak orang yang membutuhkan, apalagi itu di tanah haram, silakan Saudi yang diutamakan. Tapi ingat, sedekah yang paling, zakat yang paling utama pun itu kita harus ngelihat kondisi yang terdekat. Sebagaimana kita ngelihat sedekah, iza tabahta maraqah fa'aksil ma'aha. Kalau kalian masak daging, banyaki kuahnya dan berikanlah tetangga. Apanya? Maka ibu penanya, kalau ibu sedang ada di tanah suci, kemudian tetangga ibu masih banyak yang membutuhkan zakat, maka berikanlah, saran saya kepada di Indonesia. Karena kalau kita bersedekah memberikan zakat kepada orang yang di Saudi, itu pahala zakat. Tapi kalau ibu memberikan yang di Indonesia, apalagi itu tetangga, bukan hanya pahala zakat, tapi memperkuat ukhuwah di antara ibu dengan tetangga. Insya, makanya usahakan sedekah sama yang kita ke ibu semuanya. Saya makan seafood di Fatmawati sama my wife. Ketika saya ini kisah nyata lagi. Ketika saya selesai makan apaan? Berapa mas? Pak udah dibayarin, katanya jamaah bapak. Masya Allah, nambah ukhuwah antara saya dengan dia. Makanya ibu kalau melihat saya dan istri lagi makan di restoran, segeralah sering banget Pak, Bu, saya dibegitukan sama jamaah luar biasa. Tapi ingat, man amila sholihan fali nafsihi, kita berbuat baik akan kembali untuk. Bagaimana kita mau dapat kebaikan kalau kitanya nggak pernah baik? Ya udah ya, Angga sekarang silakan. Ya Allah, sabar ya Allah, semoga tambah rezekinya. Silakan Angga, semoga sehat. Mas Ustaz, mau tanya, kan katanya kalau mau ada orang yang niat kurban Ustaz, katanya itu ada larangan kayak motong kuku terus itu
itu dimulai dari berapa hari sebelum? Masya Allah. Ini pertanyaan, kenapa ibu nggak nanya begini? Ya, siapa tahu ada ibu mau kurban kan? Terima kasih Ustaz. Ya Allah, yang belonjor semoga sehat badannya ya Allah. Emang nyender belonjor paling enak udah pokoknya ya. Sini semua. Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'a. Kalau udah masuk 1 Zulhijjah, tanggal Rabu tanggal 28, kita ada niatan untuk bukan kurban. Dia lagi udah kenceng salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah masuk tanggal, bagus pertanyaannya. Kalau kita sudah masuk tanggal 1 bertepatan dengan Rabu tanggal 28, kita ada niatan untuk kurban, maka mulai Rabu 28 Mei 1 Zulhijjah, maka kita disunahkan, ada larangan jangan potong dan potong. Ke sini ya, pengalaman pribadi. Pak Ustadz kan nggak boleh motong kuku dan tolong dong Pak Ustadz, tolong dijagain ya hewan kurban saya, kukunya jangan dipotong. Bukan kuku kambing. Bisa dipahami gak semuanya nih? Bukan kuku. Kita yang apa? Maka kita yang kurban jangan potong dan potong. Apa tujuannya Ustadz? 1, ulama menjelaskan mensyarah karena ingin agar kita terjadi ukhuwah antara mereka yang haji dengan kita yang enggak haji. Orang yang pakai kain ihram di tanah, mereka dilarang untuk potong dan potong. 1, menyamakan, terjadi ukhuwah di antara kita. Yang kedua, tujuannya apa Ustaz? Fokus ke depan ya. Sebelum kambing baiknya jangan potong. Maka ketika itu kambingnya dipotong, maka kita potong. Maka kuku yang udah jatuh itu sudah menjadi saksi kita seiring hewan kurban kita yang disembelih. Kalau kita potong, kukunya jatuh, itu dombanya belum maka kukunya ini nggak jadi saksi kita di hari kiamat. Do you understand? Yes. Coba gimana Bu Kholijah ulangin saya barusan. Yang lainnya, gimana? Kasih duit. Alhamdulillah ya Allah. Inilah keuntungan orang yang beli kambing sama ustaz. Pamit ya. Semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Ya Allah, semoga kita sama-sama berdoa. Oh iya, sebelum kesini Mbak Vina, Mbak Diana, ada salam dari my wife buat ibu-ibu. Ji, alaika wa alaiha salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta